AC mulai nggak kurang dingin, udah mulai ada angin-angin, bukan yang kayak biasanya lu kerjain nih, tiba-tiba jadi pabrik kulkas dinginnya. Wih, sampai kembun tuh. Ya, sekarang permasukan balik lagi di Sekutu Otomotif. Masih meribetkan teman-teman perotomotifan, ya enggak, terutama Om Ferry dari Rotary. Apa Bintaro. kabar? Gue ribetin lagi nih. Oke, aman. Nggak cuma satu. Oke, dua ya. Kalau ini levelnya masih lumayan easy nih. Oke. Daihatsu Copan yang lucu sekali. Oke. Ya enggak? Beli kemarin kilometer masih oke, 2005. Gue yakin banget masih ada sesuatu yang memang harus diperbaiki. Oke. Benar, hari kedua AC mulai nggak kurang dingin. Oke. Udah mulai ada angin-angin. Bukan yang kayak biasanya lu kerjain nih, tiba-tiba jadi pabrik kulkas dinginnya. Yang ini kadang-kadang enggak, Om. Oke. Nah, permasalahan AC kadang-kadang dingin, kadang-kadang enggak. Itu kenapa ya, Om? Oke, pertama mobil ini udah kita cek. Ini sebelumnya nih mobil lucu banget ya. Iya. Ngomong-ngomong tampak depan dan tampak belakangnya itu Pasti mirip. persis banget. Gue tadi mau masuk tuh gue bingung nih, kanan dan kiri yang mana ya? Kadang-kadang takut kalau mundur. Disangka maju lawan arah. Oke, kembali ke AC. Iya. Pertama tadi masuk, kita cek, kita langsung pasang analyzer dulu untuk ngecek tekanan freonnya. Karena untuk AC, kita menganalisa itu mesti dari tekanan. Setelah itu kita pasang termometer untuk tahu suhunya berapa derajat. Oke. Makanya tadi gua tanya, pertama ini keluhannya apa? Keluhan lu itu kan kadang-kadang kurang dingin, tapi menurut tim lu dinginnya kurang. Gua merasa ini kayaknya satu persoalan sih intinya. Yang gua tangkap itu adalah saat ini diukur temperatur itu cuma 18 derajat. Oke. Dingin normal harusnya di bawah 8 derajat. Ya. Jadi normalnya itu 3 sampai 8 derajat. Ya. Ini berarti dari 18 ke 8 aja itu selisihnya udah jauh banget. Jauh. Nah, sehingga sebetulnya tadi gua tanya tim lu yang bawa, AC dingin nggak segini? Terus gua tanya juga ke lu kan, ini AC lu dingin nggak? Lu bilang ini termasuk dingin. Ya. Sebetulnya ini juga termasuk nggak dingin, termasuk kurang dingin lah, bukan nggak dingin, kurang dingin. Nah, yang lu keluhkan itu kadang-kadang nggak dingin, gue masih mencurigai itu adalah karena sebetulnya dinginnya yang lo anggap dingin aja sebenarnya nggak optimal. Ya. Nah, Masih 18. Nah, ditambah cuaca panas, dinginnya itu mungkin bisa di atas 20-an. Ya. Nah, pada saat 20-an, lu berasumsi bahwa ini AC nggak dingin. Nah, jadi kesimpulannya yang kita tangkap itu adalah hasil AC-nya itu sekarang kurang dingin. Karena tambah cuaca ini akan tambah nggak dingin. Lalu apa permasalahannya? Pertama, ini kalau kita cek, dia punya tekanan freon. Ini tekanan freonnya itu sedikit agak berkurang. Tapi ada kejanggalan itu di low pressure-nya. Low pressure-nya ini dia seharusnya mengikuti high pressure. Sama itu ya? Jalurnya harus sama gitu? Bukan sama begitu, tapi ngimbanginnya gini. Dia tekanan normal itu harusnya 150 PSI sampai 250 PSI. Tapi dia harus imbangin tekanan low-nya, dia harus antara 10 PSI maksimum 30 PSI. Nah, sekarang tekanan lu ini high press-nya itu baru 135 PSI, tapi low pressure-nya udah sampai 40. Artinya, tekanan dari kompresornya ini kurang ngedorong kenceng gitu loh. Sehingga ada kemungkinan pada saat mobil ini di jalan kebut, baru agak lumayan dingin. Iya, kalau macet susah. Kalau macet lebih berat. Bener nggak seperti itu? Bener ya? Nah, ini ada mengarah tuh ke kompresinya. Cuman nanti kompresinya ini kalau dibilang dia zero banget juga enggak. Kompresi masih ada. Kita bisa lihat dari pipa di sini itu masih dingin. Tuh. Tapi dia sebetulnya dinginnya itu tidak optimal. Dipegang pun tidak optimal. Sehingga kompresinya ada, tapi yang bukan yang 100% gitu loh. Seperti kayak ada kebocoran kompresi. Nah, kebocoran kompresi belum tentu semuanya dari kompresor. Bisa dari tekanan ekspansinya yang udah tidak balance, yang menyebabkan kompresinya itu kurang optimal, itu juga bisa. Nah, untuk safety-nya, apa yang mesti dilakukan pada mobil ini? Nanti kita mesti servis saja seperti biasa. Evaporator kita turunin. Part yang pasti kita ganti seperti biasa juga, ada 2 komponen, 3 sih sebetulnya. Yang pertama itu adalah filter dryer, tabungnya, saringan. Kedua itu expansion valve, yang memang di mana expansion valve itu rutinitas. Itu di dashboard ya? Iya, di dashboard dalam. Tapi alatnya kecil dia.
Oke. Kurang lebih sekitar 2 tahun sekali lah ganti. Nah, yang ketiga itu ada filter cabin. Gua nggak tahu nih, ini ada filter cabin atau enggak tahun 2005 ya. 2005. Nanti gua cek dulu. Kalau memang ada, nanti filter cabin itu adalah sesuatu komponen yang memang rutin untuk diganti lah. Oke. Nah, bagaimana dengan kompresor? Nanti pada saat kita bongkar, kompresor ini akan kita cek dulu kompresinya di bawah. Kompresinya ini sebetulnya masih optimal atau enggak. Kalau memang kompresinya ini masih optimal, nanti kalau kompresinya masih ada, nanti paling kita coba ganti olinya. Setelah itu kita pasang, kita servis, dan nanti kita isi freon lagi. Pokoknya apapun yang kita lakukan, dinginnya itu targetnya harus di bawah 8 derajat. Intinya itu sih. Mudah-mudahan nggak kayak si RV gue ya, yang Armstrong tuh ya. Iya kan? Iya, mudah-mudahan nggak kayak gitulah. Ini harusnya. Kemarin si Harvey, kenapa ya? Gue lupa ya. Gue juga lupa. Kita kebanyakan masalah sih Om ya. Tapi itulah gunanya. Masalah itu harus diselesaikan. Iya. Dan solusi yang tepat menurut gue untuk AC adalah rotari Bintaro. Gitu. Jadinya Om, sama nanti numpang cek kaki-kaki kali ya. Pasti. Oke. Siap. Ada keluhan nggak ini? So far sih nggak ada. Nggak ada bunyi. So far sih nggak ada bunyi. Oke. Cuma mobil yang satu lagi sih sepertinya. Oke, siap. Nah ini nih kurang dingin dan itu memang harus dikelarin karena takutnya menjalar Om ya. Betul. Ada masalah kecil. Betul. Iya, jadi harus dideteksi sedini mungkin. Betul. Nah berarti kopan gue tinggal nih Om ya. Oke, siap. Nanti kita ambil lagi. Siap. Ya enggak? Siap. Jadi langkah pertama nanti apa? Gua cek kompresinya, evaporator semua nanti gua bongkar untuk di servis, sama beberapa komponen part yang memang perlu diganti nanti kita akan ganti dulu. Gitu. Kita enepin rawat inap di Rotari Bintaro. Rotari Auto Om ya? Rotari Auto, Ega bersama Koko Ferry Jensen di Soke, Ega Om. Kita tinggal. Siap. Kita tunggu. Dia Sukopan, biar syahdu. Ntar dikabarin pokoknya kalau ada problem-problemnya akan kita update semua. Tuh, mantap. See you guys. Yes, Koper masuk kembali lagi ke otomotif. Akhirnya Kopen gua udah ganteng banget nih. Udah syahdu berkat Om Ferry Jensen. Koko Ferry Jensen dari Rotari Bintaro, Rotari Auto. Tuh, ini dia nih. Kemarin timnya Om Ferry lembur sampai malam. Makasih Om ya. Sama. Dan timnya Rotari thank you banget karena ingin gantengin mobil gua. Ternyata gua baru tahu bahwa orang ini perfeksionis. Kemarin laporan. Om Ferry laporan. Udah sampai 9 dari 20-an ya? Dari kemarin 18. Udah 9 nih, tapi gue nggak puas. Gue harus di bawah 8. Om, udah Om, nggak apa-apa. Soalnya ruangnya kecil juga. Open, kayak 9 cukup dah. Udah gampang, nggak usah. 9-nya cukup. Ternyata dilemburin sama dia sampai angka 7,4, 7,3. Sampai 6 nih. Gila. Perfeksionis nih orang nih. Gila. Jadi gimana ceritanya nih Om? Rusuh banget nih keadaannya. Jadi seperti yang waktu kita cek di sebelumnya ya, dia punya kompresornya kan kita katakan agak berkurang. Ya. Gue coba bongkar servis dulu. Setelah itu kompresor kita turunin, kita cek kompresinya. Terus udah gitu kita coba ganti oli. Karena kita kan pengen segala sesuatu tuh yang kita minimalisir dulu ya biayanya. Kita coba ganti oli kompresornya, setelah itu kita servis, terus evaporatornya bocor yang di dalam. Evaporator bocor. Nah dari situ evaporator gua report dulu nih, barangnya nggak ada nih Kopen nih. Kita mesti modifikasi. Nah modifikasinya gua bawa ke vendor, dapatlah yang hampir persamaannya itu punya Subaru. Subaru. Dia nggak tahu Subaru build up. Setelah itu untuk ukuran panjang, tinggi, lebarnya sama. Oke, dimensi sama ya? Dimensi sama, cuma beda arah pipa. Yang satu arah pipanya ke utara, yang kita ke anak selatan. Di custom lah. Pakai pipa bawaannya yang lama, kita custom lah ke selatan. Gitu. Akhirnya terpasang, evaporator kita pasang. Iya. Nah, setelah evaporator terpasang, kita isi freonnya kembali. Cek kompresinya. Dinginnya sebelumnya 18 derajat, akhirnya turun ke angka 9 derajat. Karena Om Gofar pengen datang hari ini jam 10 pagi, kemarin sorenya gue bilang dulu, Om, ini AC mobil lu kemarin jam 4 sore, itu sebenarnya udah kelar. Tapi dinginnya 9 derajat Celcius. Menurut Undang-Undang Dasar Perotarian, itu di luar
SOP. SOP. Di luar SOP. Meskipun gue nggak apa-apa. Iya. Meskipun gue nggak apa-apa. Ya kan kemarin lu bilang kan, udah pakai dulu aja. Iya. Gak bisa om, hati nurani ini masih ada yang salah gitu loh. Makanya gue bilang ini kasih gue waktu lagi deh. Boleh. Karena kompresinya ternyata dia bukannya hilang, bukannya nol, tapi dia agak berkurang. Jadi ada di tekanan-tekanan tertentu dia kurang optimal dia punya kompresinya. Makanya dinginnya itu kurang 1 titik turun gitu loh. 1 titik itu tuh sangat berharga om. Buat kita tuh sangat berharga sekali gitu loh. Nah, gimana caranya? Akhirnya karena kompresornya sekali lagi ini sulit untuk didapatkan, satu-satunya jalan keluarnya adalah modifikasi. Pakai merek Denso. Kita pasang, kalau modifikasi yang dari rotary, gua pastikan bahwa tidak terlihat modifikasi. Kalau orang nggak tahu begitu lihat, oh ya original. Pasti kelihatan original. Karena bracket kita bikin 100% aman. Pasti aman. Ya. Karena bracket sedemikian rupa kita bikin itu benar-benar menyerupai original. Pipa, kita bikin pipa itu kita spesialisnya untuk bermain dengan aluminium. Ya. Jadi lu mau bentuk pipa letter W kayak letter N kayak W kayak bisa. Pokoknya kita bisa bikin tuh sedemikian rupa sampai Respect. Dan ada defender om ya? Oh ya, selang ya kemarin ya. Oh sini ya? Jadi ini selang ini kemarin basah oli, bocor Ya, nih. bocor. Nah cuman ini dia tuh terhalang sama ini nih, bodi samping nih. Akhirnya Jadi kita buka. Kita buka dulu, baru ini selang bisa kita lepas, baru bisa kita ganti di selang ini nih. Jadi memang ada yang beberapa yang bocor, rembes, itu salah satunya selang sama evaporator sih. Gitu. Dan satu lagi, perfeksionisnya dia. Om, ini radiator butek. Banyak, pokoknya lumpur. Udah om, kasih gua waktu lagi buat beresin. Om, bentar, gua aja gak apa, Jadi kemarin malam tuh, lo kan telepon lu kan, kita komunikasi. Gue bilang ini radiator lu ini. Gara-gara gue mau buka kompresor, jadi kan gue ngecek lebih dalam lagi kan. Ngecek ternyata dia punya radiator tuh dalamnya tuh lumpur semua. Keraknya banyak banget. Nah, gue bilang di sini kita nggak main radiator, cuman gue ada pegang orang radiator yang memang sering kita panggil ke sini. Nah, gue bilang sama orang gue kerjain AC-nya dulu sampai malam, sampai AC kita udah beres. Ini dia punya radiator, lu bilas dulu, bilasin dulu aja. Yang penting kita kan utama AC dulu nih. Setelah ini udah beres, mau itu kelarnya nanti jam 10 malam, lu panggil tuh orang radiator, kelarin pekerjaan berapa lama? 3 jam nggak apa-apa, sampai jam 1 pagi. Tapi orangnya nggak mau. Iya, tapi gue juga bilang, om udah gue aja yang benerin, karena sekalian pengen masang-masang yang lain nih, jadi sekalian aja gitu. Gila, dikebut sampai di bawah 8, 9 nggak apa-apa. Bagi gue nggak apa-apa karena ruang dalamnya tuh kecil banget kan. Dan ternyata sama dia, gue harus ngejar nih. Ternyata Rotary ada SOP-nya, ya nggak? SOP-nya harus ditaati om. Betul. Iya nggak? Betul. Kalau nggak, ini gimana ya? Melanggar hati nurani. sedap. Meskipun si customer-nya nggak apa-apa. Nggak bisa om. Bukan nggak apa-apa. Kita tuh selalu melaksanakan apa yang menjadi standarnya kita gitu loh. Kalau kita punya standar kayak gitu, tapi kita ke customer itu kita tidak realisasikan, berarti cuma bacot doang dong lo. Bacot lo berarti lo. Respect. Sekarang kita ke dalam ya, Om. Ya. Okay. Wih, sampai kebun tuh. Tuh, sampai kebun. Wah, jauh, Om. Wah, jauh ini mah. Wah, jauh. Ini karena dibuka nih ya. Ya karena bukakan dia tetap udara panas dia masuk ya. 73. Gila, jauh om. Kemarin tuh kayak sejuk aja. Iya. Kalau ini dingin pol. Ini karena dibuka di pintu ya, jadi ini naik-naik terus nih. Jadi evaporator yang rusak. Evaporator bocor. Itu di luar ekspektasi juga, karena gua tidak berpikir bahwa evaporator itu akan bocor. Walaupun waktu pengecekan awal memang kadar freonnya itu memang agak berkurang juga sedikit gitu loh. Dan apalagi yang rusak tuh, selang-selang diganti? Selang satu doang yang di 5/8 sama perawatan rutin lah kayak dryer sama ekspansi. Dia ada filtrasinya di mana sih? Oh sebentar. Oh emang ada mobil yang nggak ada om ya? Dia kalau di bawah tahun tertentu dia belum ada. Oh. Coba gua mau make sure dulu ini ada filter habitnya nggak ya, lupa. Oke, tapi yang pasti sih. Nah ini apa nih om? Itu
itu 2. Oh 2, oke. Ini karena dibuka tuh makin lama makin naik nih, pintu dibuka tuh 8,7. Ih gila, dia adem gila nih sini. Jadi nggak takut-takut lagi nih. Tinggal PR-nya adalah radiator. Udah lantar lah kita sekalian mau kaum Rijal nih. Berarti dia bawaannya dia ada filter cabin, cuma filter cabinnya itu nggak kotor sehingga itu tetap dipakai tetap. Oke, berarti baru diganti kayaknya sama orangnya. Ih, Rotary Bintaro nih, best banget. Nah Om, Kopen udah. Ya, oke. HS Trapeze gimana tuh? Oke, kemarin kan kita juga ngebahas di WA ya, Iya. beberapa opsi nih dari HS. Heeh. Yang pertama kita taruh di belakang bangku, kan di belakang bangku ini lu mau modifikasi ada Betul, ada dinding TV lah, kan? ya, ada TV. Ada partisi lah ya. Ya. Nah kita bisa taruh di bawahnya TV itu ditaruh cooling unit atau double blowernya lah. Oke. Kita pakai yang model kayak Alphard atau Innova. Jadi nanti dari samping sini kita taruh nih, misalkan dia taruh berdiri, nanti kan dia keluar corong hawa. Nah corong hawa ini nanti kita bagi 2 Om ke sini. Oh, tetap ke atas? Iya dong, tetap ke atas, tetap ke atas ke sini. Kisi-kisi? Kisi-kisi 1, 2, 1, 2 gitu loh. Ih lucu juga tuh. Iya, memang dari awal memang begitu pemikirannya Om. Kalau yang kaset itu apa tuh? Nah, nanti kita ke sebelah ya Om. Iya, iya, iya. Gua ada ambil satu contoh, ini model kayak AC split. Zaman AC dulu? rumah. Iya. Sebetulnya sampai sekarang sih AC split. Nah, AC split ini kita bisa taruh juga beberapa alternatif juga. Kita bisa taruh di sini, di belakang juga, langsung keluarin. Atau kita mau munculin atau tidak munculin itu nggak jadi soal. Iya. Mau kita tanam di dalam box boleh, mau taruh di luar box juga boleh. Cuma kalau taruh di luar box kayaknya bakal jelek banget sih. Iya, harus di-coverin. Iya, jelek banget gitu loh. Nanti dari covernya kita mau keluar grillnya model seperti apa itu bisa, tapi dia keluarnya langsung dari box langsung ke sana. Ya. Mau pakai 1 boleh, mau pakai 2 boleh, bebas. Oke. Tapi rasanya sih harusnya 1 aja udah cukup. Tapi sebab bisa gitu loh. Kalau gue sih kayaknya yang ide pertama tuh lucu tuh. Yang tanam di belakang supir banget, dikasih cover langsung dialirin ke blower kedua. Betul. Tapi kuat gak tuh? Di blower kedua gitu? Kuat Om ya? Kuat. Memang itu dari awal rencananya itu memang seperti itu. Kayaknya gitu aja dah. Itu opsi yang kedua ya Om, yang AC split. Opsi ketiga, ada lagi? Opsi ketiga, kita tanam blower yang samping itu, taruh ini di paling belakang kanan atau belakang kiri gitu ya. Oke. Sama, dia ngerembet dari nanti backlightingnya itu kan, tapi dia rata. Nanti kita pasang AC-nya, berarti dia nanti backlightingnya itu akan ngejendol sedikit. Berarti dia ngerembet juga nih dari AC nyambung masuk ke plafon, baru kita bagi lagi gitu loh. Itu menarik juga tuh. Itu menarik juga tuh. Kalau misalnya tiba-tiba gue berubah pikiran nggak mau pakai partisi di belakang, belakang supir. Ya. Jadi opsi 3 pakai. Ya. Oke, berarti kita pakai opsi pertama, opsi ketiga aja Om ya. Ya. Kalau misalnya gue lagi mikir ya gue partition apa enggak gitu. Nah berarti ini perjalanan masih panjang nih. Opsi 4 Om. Ada lagi. Ada HP5 Om. HP5, oke. 4 dulu. 4 sebenarnya bangku paling belakang, yang kaca paling belakang tuh. Ya. Kita bisa pasang AC juga, dia tiup ke depan. Oh jadi blowernya kan pertama kan di sini. Kan blowernya kan tadinya di tengah, menghadap belakang. Sekarang kita balik, dia punya blowernya itu kita taruh paling belakang, hadapnya ke depan. Oke. Itu blower keempat, opsi keempat. Opsi kelima sebenarnya dari lu Om. Apa? Yang bawaan HS. Oke. Jadi dia punya plafonnya itu jendol, kita tanam dia punya blower aslinya kan, asli HS itu ada di atas. Itu hampir mirip kayak sekarang, cuman dia menyatu sama plafon kan. Nah kemarin kan lu bilang, berarti plafon kita mesti beli dong. Gua agak ragu plafon ini ada di Indonesia, karena ini kan HS-nya beda nih ukurannya. Nah kemarin gini, jadi opsi paling terakhir adalah opsi yang pengen kita balikan ke semula. Ya gak? Gue lihat-lihat di Jepang segala macam plafon ada segala macam, cuma gue nggak tahu nih ongkirnya berapa. Iya. Dimensi gede banget Om. Pasti. Emang enteng. Cuma dimensinya gede. Pasti. Itu yang gue pikirin. Itu ada rumusannya Om. Panjang kali tinggi kali lebar bagi 1 juta sama dengan titik-titik kilogram dikali jumlah per kilonya berapa Om? Puyeng. Itu paling nggak per kilo 300.000 kali. Iya puyeng tuh, itu udah pasti mahal banget. Harga barangnya bisa lebih mahal, harga ongkirnya bisa lebih mahal daripada harga barangnya. Itu dia yang gue pikirin. Gue lagi pengen lihat-lihat dulu aja. Tapi kalau misalnya emang kita tidak jadiin balikin ke OM-nya gitu kan, opsi 1 sama opsi yang 3 ya, kayak lucu tuh. Tapi Om, kalau ngomongin blower di belakang mobil, kayaknya ada beberapa yang mobil zaman dulu yang kayak gitu ya? Betul. Ya kan? Betul. Yang blower di belakang tapi ngembusnya ke depan. Betul. Sebetulnya kayak Elf juga banyak yang bikin kayak gitu, kayak model kayak
minibus bus yang 3/4 juga ada yang model bikin dari blower belakang tembak ke depan juga ada. Tapi rata-rata itu mobil-mobil karoseri atau mobil-mobil customan lah. Kalau mobil-mobil pay changer hampir nggak ada sih. Jadi kalau misalnya rapi sih opsi pertama dan kedua ya? Ketiga ya? Ketiga. Nah, ini perjalanan masih panjang. Kenapa nggak langsung dieksekusi? Karena harus ngecat dulu. Yang kedua harus ke Om Ferry Ferrari Cibubur. Jadi duo Ferry nanti akan bekerja sama nih. Ferry Ferrari Cibubur dan Ferry Rotary. Karena gini, kalau itu kan mesti bikin box. Iya. Nah, kalau bikin box kan ya udah sekalian aja interior sama Om Ferry gitu kan. Betul. Iya, jadi perjalanan masih panjang. Dan kita perlu bikin yang paling penting itu adalah corong hawanya atau kisi-kisinya. Jadi dari AC cooling unit dia kan ngerembet ke plafon tuh. Yeah. Nah dia butuh di custom tuh dia punya corong hawanya tuh. Mungkin Yeah. pakai fiber tuh. Jadi supaya bisa kita bentuk mau setipis apa kita bentuk semua. Betul, karena kan aslinya kan rata mepet banget apa? Betul. Jadi harus dimajuin dikit ya. Betul. Nah itu sekalian interior aja. Jadi perjalanan masih panjang. Jadi hari ini gue ambil Kopen sama ambil HSC Om ya. Siap. Nanti kita sekalian ngintip-ngintip yang kasetnya kayak gimana, penasaran. Boleh. Ya. Sekalian ini juga belum dilakukan shaking mesin, digoyang-goyang. Oh iya. Karena kemarin kita masih fokus di AC-nya. Oh iya. Sekalian nanti kita lihat. eksekusi. Oke. Gitu. Om Ferry, terima kasih. Thank you. Dan terima kasih semuanya yang udah nonton episode kali ini. Sampai jumpa di Otomotif berikutnya. Gofar Helm pamit. Salam jumpa kejepit. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy.